Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 menggaung belakangan ini berangkat dari pernyataan elit PDIP Said Abdullah. Dan untuk membahas dorongan Ganjar dan Anies berduet, kita bergabung bersama Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore Marvin. Ya, Mas Hanta, ini muncul wacana menduetkan Ganjar dan Anies dan cukup ramai didengar. Padahal satu sisi, Surya Paloh sudah firm mengatakan Anies adalah capres. Mengapa menurut Anda bisa muncul wacana ini? Ya, kalau wacana ini terus bergulir, Marvin, menurut saya tentu yang dirugikan adalah Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. Tentu sebaliknya, kalau terus bergulir juga tentu menguntungkan secara elektoral Mas Ganjar, karena posisinya kan Ganjar capres, Anies cawapres, juga dengan koalisinya. Kenapa? Karena dua hal ya, kalau ini terus bergulir dari sisi soliditas partainya itu akan terganggu. Orang akan bertanya, koalisi perubahan ini ada potensi pecah atau bahkan ada satu partai saja lepas, maka koalisi perubahan menjadi gagal mengusung Anies Baswedan. Itu akan terganggu, apalagi kita tahu sebelumnya koalisi perubahan juga ada titik krusial yang belum ada titik temunya terkait dengan siapa cawapresnya dan kapan diumumkan. Itu pun belum selesai. Lalu muncul dengan isu seperti ini, maka itu akan semakin mengganggu soliditas kalau terus direspon. Kecuali memang koalisi perubahan dan Anies Baswedan serius meresponnya, memang menginginkan menjadi posisi cawapres. Tetapi kalau misalnya koalisi perubahan tetap ingin dengan tiga partai itu porosnya, polar politiknya, kemudian mengusung Anies Baswedan, maka saya kira wacana ini merugikan kalau terus direspon secara bergulir terus ya begitu. Yang kedua, kalau misalnya ini terus bergulir, maka yang dirugikan elektabilitas Anies Baswedan. Karena Anies dalam persepsi publik akan bergeser bukan seorang capres lagi sebagai cawapres. Nanti penguatannya akan terjadi pada Ganjar dan Prabowo, kelas capres. Anies akan bersama Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan seterusnya diukur sebagai cawapres. Kalau itu diteruskan, saya kira, jadi ini yang saya kira menjadi penting ya, apakah peta politik yang menjadi tripolar, tiga kutub kekuatan atau dua kutub kekuatan. Yang kedua, Marvin, saya ingin melihat apakah betul dua kekuatan besar ini bisa, dua kekuatan figur ini otomatis 30 ditambah 20 atau 25% digabungkan, tidak otomatis. Karena kalau misalnya Anies menjadi cawapresnya Ganjar, belum tentu semua pemilih Anies dan Ganjar itu bersatu. Bisa jadi pemilih Anies berpindah ke Prabowo Subianto karena menganggap Anies bukan capres. Yang dia lihat adalah Ganjar versus Prabowo. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ya saya kira dinamika politiknya itu yang yang akan bergeser dari sisi posisi pasangannya juga belum tentu saling menguatkan, harus dianalisa lebih dalam. Yang kedua, dari sisi efek ekor jas, kotel efek bagi koalisi juga mungkin akan terganggu, akan berbagi ya. Kalau Anies sekarang kan terpersepsikan terasosiasi kuat terutama ke Partai Nasdem. Nah, barulah partai yang lain. AHY misalnya lebih ke Partai Demokrat dan sebagainya. Tapi kalau bergeser, maka efek ekor jas atau kotel efek ini akan bergeser nanti peredarannya, efektivitasnya, dan seterusnya. Ditambah lagi menggabungkan dua partai. Jadi ada koalisi capres dan ada koalisi cawapres dalam persepsi publik kalau ini terus bergulir ya gitu. Iya, Mas Hanta, tapi kalau menurut Anda seberapa serius menurut Anda usulan PDIP ini? Karena seperti yang kita tahu PDIP saat ini juga tengah disorot karena dinamika di dalam internalnya. Ini bisa serius tergantung pada PD Perjuangan menjadikan siapa sebagai lawan politik. Katakanlah ada porosnya Ganjar ya, Mas Ganjar. Ada poros Prabowo, Pak Prabowo, dan porosnya Mas Anies Baswedan. Nah, tergantung PD Perjuangan ketika merespon ada 4 partai sudah mendukung Pak Prabowo, maka mana yang akan menjadi lawan? Kalau kemudian menjadikan Pak Prabowo sebagai kompetitornya Mas Ganjar, maka PD Perjuangan memang harus intens, serius. Saya ingin menjawab pertanyaan Marvin tadi, bahwa harus serius menggalang kekuatan ke koalisi perubahan untuk bergabung menjadi dua polar, bipolar nanti kekuatannya dua kutub. Nah, kalau ini yang terjadi, maka akan serius untuk mengajak, terutama kita lihat dari sisi Partai Nasdem yang paling mungkin punya kedekatan karena meskipun hubungan relatif belakangan dingin, tapi dulu pernah bersama di pemerintahan 10 tahun. Yang kedua Partai Demokrat, meskipun hubungan kurang dekat, tetapi belakangan ada pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan, mungkin saja baru terakhir PKS. Itu satu sisi. Jadi kalau ditanya apakah mungkin kalau ingin petanya dijadikan dua kekuatan politik, tinggal respon dari Mas Anies
dan Koalisi Perubahan. Apakah serius juga meresponnya? Kalau tidak, kalau ingin serius ya itu harus siapkan strategi. Tapi kalau tidak serius maka wacana ini tidak apa namanya, kalau diteruskan merugikan secara elektabilitas Mas Anies, nanti ada potensi tergerus dan seterusnya. Saya kira yang lebih penting itu dikirim oleh dinamika di internal Koalisi Perubahan ini dua. Apakah serius ingin merespon yang tanda petik godaan dari PD Perjuangan, ini godaan yang cukup menarik ya, saya kira dari partai terbesar punya tiket sendiri, satu sisi apakah ingin merespon itu, maka efeknya tadi seperti saya katakan atau tidak, tapi fokus tetap pada Koalisi Perubahan akan mengusung Anies Baswedan dan akan mengumumkan siapa capresnya dan kapan diumumkan. Nah kalau yang kedua dilakukan, saya kira elektabilitas Mas Anies relatif masih stabil dan akan masuk tetap 3 capres kuat yang masih kompetitif sampai hari ini. Kau melihat juga, tentunya, Mas Hanta, dari elektabilitas dari Anies begitu ya, tapi juga kemudian Anies disebut-sebut seperti misalkan cawapres di sini, kemudian disebut juga sebagai cawapres juga. Artinya kalau kita melihat bersama what if yang ada, ketokohan Anies ini masih menjadi magnet yang kuat bagi bursa yang masih dinamis ini berarti ya. Tentu saja sebagai capres kan Mas Anies kan 3 capres terkuat, ada 3, Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Satu di antara mereka menjadi cawapres, itu akan menjadi cawapres yang pasti dalam magnet elektoral kuat. Tapi belum tentu semua yang tadi preferensi memilih Anies Baswedan kemudian ketika dia jadi cawapres kemudian ngikut, belum tentu. Bisa jadi itu preferensi orang menganggap beliau sebagai capres. Nah, sebagai cawapres beda. Nah, ketokohan sangat tinggi. Jadi kalau bicara siapa di antara 3 ini ingin menjadi cawapres, maka ini akan menjadi bobot politiknya tinggi. Nah, tapi peta politik ini kan Marvin menurut saya masih relatif cair ya. Sangat. Pergulirannya itu bergantung 3-4 variabel. Satu variabel dinamika elektabilitas, fluktuasi elektabilitas capres. Nah, sampai hari ini 2 sampai 3 tahun itu stabil di 3 orang. Meskipun ada naik turun 3 orang, yaitu Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Dan 3 ini yang saya kira kalau ada tergerus satu tiba-tiba di bawah 10% menjadi 1 digit, nah ini akan terkoreksi, dia lebih layak menjadi cawapres daripada capres. Tapi sampai hari ini menurut saya Mas Anies masih layak menjadi capres, masih kompetitif dengan Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Tapi tergantung kan dinamikanya. Yang kedua, faktor cawapres nanti di antara, kalau kita asumsikan ada 3 polar atau 3 kutub politik. Nah, faktor cawapres ini siapa nanti akan diumumkan, itu akan menentukan para partai-partai akan yang ada yang kecewa, ada yang legowo, akan berpindah atau melompat dan seterusnya. Itu ada potensi dari 9 partai di parlemen itu akan berpindah atau tidak. Jadi parabel dinamika elektabilitas capres. Yang kedua adalah faktor penentuan cawapres. Yang ketiga adalah faktor kingmaker. Kingmaker terkuat kan ada 3. Kalau di Koalisi Perubahan ada Pak Surya Paloh dan Pak SBY, ada Ibu Mega dan Pak Jokowi. Nah, ini kalau ada rekonsiliasi, ada komunikasi, ada negosiasi, itu bisa merubah peta. Dan yang terakhir adalah soal mengukur efek ekor jas bagi insentif elektoral bagi setiap partai politik. Oke Mas Hanta, terakhir ada juga respon wacana yang berlangsung tadi. Responnya begini, jika dibalik begitu bukan Ganjar Anies tapi Anies Ganjar menjadi wakil, apakah dimungkinkan dengan situasi saat ini dan bagaimana possibility yang ada? Ya, kalau misalnya 2 koalisi bertemu, itu harus berangkatnya jangan siapa capres-cawapres dulu. Tapi kedua-duanya ada koalisi yang berimbang, kemudian diukur peluang kemenangannya. Kalau dilihat dari irisannya memang Anies Baswedan yang lebih beririsan kepada Pak Prabowo Subianto. Mas Anies dan Pak Prabowo itu irisannya cukup kuat. Nah, tinggal siapa wakilnya. Kalau misalnya Anies wakilnya Ganjar, yang basisnya sama dengan Pak Jokowi, kemudian Prabowo juga misalnya Pak Prabowo wakilnya, misalnya katakan Mas Gibran atau Pak Erick Thohir yang representasi Pak Jokowi, itu sama-sama kompetitif kuat. Beda kalau misalnya Prabowo dan Ganjar, dia memang sudah terbelah sedikit ya. Satu sisi memang Pak Prabowo dulu lawannya Pak Jokowi. Jadi memang tergantung apakah petanya itu kalau dari 3 capres kuat ini memasangkan Prabowo dengan Ganjar itu kecil kemungkinan karena sama-sama ingin jadi capres, Gerindra dan PDIP sama-sama merasa partai besar. Kemudian menukarkan posisi Ganjar jadi capres, Prabowo wakil juga sulit. Karena Prabowo ingin capres seperti saya katakan tadi, apalagi Prabowo capresnya, Ganjar juga pasti tidak mau karena dia partai besar. Kalau bicara Anies dan Prabowo kecil, Anies dengan Ganjar sekarang kita bahas, itu kalau dari sisi Ganjar saya agak sulit membayangkan PD Perjuangan ingin menjadi wakil cawapres ya, menjadi cawapres. Tapi kalau misalnya komunikasi itu dibangun equal antara 2 partai, 2 koalisi ya, bukan 2 partai, 2 poros koalisi, kemudian perlu dihitung
peluang kemenangan baik. tadi, bukan sekedar elektabilitas, tadi faktor-faktor kemenangan lainnya. Tapi kalau sudah mulai dari cawapres dulu, saya kira posisi koalisi perubahan akan terganggu soliditasnya. Kemudian elektabilitas Anies Baswedan juga berpotensi tergerus kalau mulainya Anies sudah menjadi cawapres. Di saat yang sama, saya prinsip Mas Ganjar akan naik karena kelasnya bergeser gitu, kira-kira. Kita Tapi nantikan bagaimana ya. masih dinamis tergantung guliran isu-isu yang terus berkembang ke depan. Iya, begitu. sangat Marvin. cair juga kita melihat bagaimana kita perkembangan ke depan ya. Terima kasih banyak Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Sama-sama, sudah Marvin. bergabung bersama kami. Terima kasih.